Halo, selamat pagi semuanya. Thank you udah join on time. Ini kita tunggu dulu 1-2 menit ya untuk yang lainnya untuk join. Nanti setelah itu kita akan mulai untuk sesi webinarnya. Oke, kayaknya udah lumayan banyak yang join. Selamat pagi semuanya. Thank you for joining on time. Untuk sesi webinar hari ini kita ada dengan Miss Felicia dari AUT New Zealand atau Auckland University of Technology. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian ada yang sudah pernah ketemu juga dengan Miss Felicia sebelumnya. Tapi kalau untuk yang belum, ini bisa untuk perkenalan lagi. Nah, nanti untuk sesinya kita akan ada perkenalan tentang program, kemudian akademik entry requirement-nya, scholarship yang ditawarkan oleh AUT, dan nanti kalau setelah sesi atau selama sesi mau ada pertanyaan bisa disubmit dulu ke Q&A box-nya, nanti kita akan jawab setelah sesi presentasinya. Oke, untuk yang belum kenal, mungkin ada beberapa yang staff baru juga atau belum pernah ketemu dengan saya. Saya Margareta dari Yes Education. Hari ini saya ditemani Mas Farid dari Yes Education juga. Nah, as reminder, Yes Education kita ada fam trip untuk next year destination-nya adalah ke New Zealand. I think kita belum ada fix untuk kotanya visit kemana, cuma big possibility adalah Auckland salah satu kota yang akan kita visit di fam trip tahun depan. Nah, jadi AUT jelas masuk salah satu university yang akan menyumbangkan poin kalau dari para partner mengirimkan student ke AUT via Yes Education. Nah, untuk New Zealand sendiri poinnya lebih istimewa ya, karena destination kita tahun depan ke New Zealand. Jadi untuk setiap student yang ke university di New Zealand itu akan mendapatkan 15 poin. Nah, untuk yang refresh, untuk Australia, untuk UK itu nanti dapat poinnya adalah 10. Kalau untuk Asia Destination itu nanti dapat poinnya 5 per student. Itu. Nah, mungkin biar nggak terlalu lama karena udah cukup banyak juga yang join hari ini. Silahkan, Miss Felicia. Oke, bentar ya. Aku share screen. Give me 1 minute. Oke, kelihatan ya teman-teman screennya? Yep. Oke, mungkin pertama aku perkenalkan dulu. Aku tadi lihat beberapa list attendance-nya. Aku beberapa memang udah pernah ketemu sama aku from my previous role atau mungkin udah pernah attend my other events. Jadi untuk yang belum kenal, perkenalkan nama aku Felicia Carvelo. Aku International Market Manager Southeast Asia buat AUT. Em, jadi region yang aku pegang itu Indo, Malaysia, Singapura sama Philippines. Jadi kalau misalnya
ada pertanyaan mengenai student-student, bisa eh, tanya ke aku mengenai AUT, misalnya mau minta bantuan kayak, Vel, aku ada potensial student banget nih, tapi dia butuh ngobrol sama kamu baru mungkin bisa ke convert gitu. I'll be more than happy to do that as well. Jadi please, of course kita bakalan involve yes di dalamnya karena kan kebanyakan dari yang attend ini belum memiliki agreement sama AUT, jadi bisa kontak ke yes, nanti kita bisa set up the best time untuk kita bisa ngelakuin itu. Oke, jadi tadi Reta udah kasih sedikit overview lah apa yang bakalan kita lakuin hari ini. Tapi basically kita bakalan belajar tentang New Zealand. Kenapa student harus pilih New Zealand sebagai study destinations. Terus sedikit tentang AUT, program-program unggulan di AUT, dan of course entry requirements, scholarships, dan lain-lain. Nah, um, New Zealand. Jadi kalau di bahasa Maori itu namanya Aotearoa. Jadi bahasa utama di New Zealand tuh English ya teman-teman. Percayalah, ini satu pertanyaan yang banyak ditanyakan orang-orang karena mereka nggak paham kalau New Zealand tuh menggunakan bahasa Inggris. Tapi yes, Inggris itu the main language yang digunain di New Zealand. Tapi bahasa Maori itu tetap ada di kehidupan sehari-harinya. Jadi di nama sekolah lah, atau di public transport lah, di fasilitas umum lah, itu masih ada bahasa Maorinya. Tapi the main language that they use is English. Ibu kotanya New Zealand itu Wellington, tapi kota terbesarnya adalah Auckland. Jadi walaupun Auckland itu bukan ibu kota, Auckland itu kota terbesar. Dia itu juga jumlah penduduknya paling banyak dan dia juga menyumbangkan GDP paling besar untuk the whole New Zealand. Auckland tuh contribute around 40% of New Zealand GDP. Jadi memang pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat industri itu semuanya di Auckland. Jadi makanya student kalau mereka pilih untuk belajar, kebanyakan mereka bakalan pilih Auckland sebagai their study destinations. Oke, nanti kita bahas Auckland selanjutnya. Tapi kita kenalin dulu, kenapa student pilih New Zealand? Satu, New Zealand tuh aman banget. According to World Peace Index, New Zealand itu negara teraman kedua di dunia. Jadi in term of safety, security, gak perlu khawatir, aman banget. Oke, itu satu. Kedua, New Zealand itu indah banget, beautiful banget. Jadi mau kemana pun nanti ya, kalau teman-teman kirim banyak ke New Zealand, dapat fam tripnya Yes Edu, ya kan? Kalau bisa harus dieksplor New Zealand. New Zealand tuh cantiknya mati punya, luar biasa cantik. Salah satu negara tercantik yang pernah saya kunjungin itu New Zealand. Em, jadi banyak yang tertarik ke New Zealand untuk keindahan alamnya. Ketiga, New Zealand itu juga salah negara yang paling menjunjung yang namanya work-life balance. Jadi, kalau pekerja punya waktu untuk bekerja, mereka kerja keras, yes, tapi mereka juga selalu punya waktu untuk bisa spend sama keluarganya, sama teman-temannya. Jadi, tetap bekerja keras, tapi masih punya waktu untuk spend time sama keluarga dan sama teman-teman. Dan yang mungkin paling menggiurkan buat anak-anak adalah New Zealand salah satu negara yang masih memberikan banyak opportunities buat student. Let's say mereka setelah lulus mau bekerja dulu di New Zealand dan lain-lain. New Zealand itu salah satu negara yang masih lumayan lenient untuk itu. Jadi makanya banyak sekarang student yang mulai beralih pilih ke New Zealand. Jujur numbers kita tuh naik banyak banget. Naiknya tuh like hampir 50 to 100%. Jadi hampir double numbersnya. Karena memang New Zealand lagi sangat populer di Indonesia sekarang ini gitu. Nah, ini sedikit fun fact tentang New Zealand ya kan. Em, Secara luas, New Zealand itu besarnya sama seperti Jepang dan UK, tapi jumlah penduduk kita itu cuma 5 juta penduduk. Jadi cuma sekitar 5,5 juta penduduk. 1,5 jutaannya itu di Auckland. Jadi 30% penduduknya itu adanya di Auckland. Em, Total populasinya 70%-nya di North Island, 30%-nya di South Island. Jadi kalau misalnya ada student yang tanya kayak, aku belajar di North apa, belajar di South apa, ya otomatis di North itu bakalan lebih city lah, bakalan lebih em, ada keramaian dan lain-lain. Sedangkan di South itu kalau student suka ketenangan, suka alam, biasanya itu lebih cocok gitu. Nah, main language-nya itu English, currency yang dipakai itu New Zealand dollars, dan ini sedikit fakta menarik tentang New Zealand ya kan. Kalau teman-teman pernah nonton The Hobbit atau Lord of the Rings, itu syutingnya di New Zealand teman-teman. Atau mungkin Avatar, pernah ada yang lihat Avatar, itu pengerjaannya juga di New Zealand.
Fun fact-nya, James Cameron itu si si sutradaranya Avatar jatuh cinta sama New Zealand, dia akhirnya pindah ke New Zealand. New Zealand is the first country yang mengizinkan perempuan untuk vote. Jadi negara pertama yang mengizinkan perempuan untuk vote. Terus juga kita eh, the last country yang ditempatin sama manusia. Jadi in term of peradaban dan lain-lain, New Zealand itu masih quite new, kurang lebih masih 1000-an tahun. Nah, ada 4 musim di New Zealand. Musimnya itu kurang lebih sama seperti Australia. Jadi winternya itu di Juni Agustus, summernya itu di Desember sampai Februarian. Jadi ada 4 musim dan periodnya itu kurang lebih sama kayak Australia. Untuk intake terbesarnya New Zealand itu biasanya itu di summer autumn. Jadi biasanya itu New Zealand punya intake di Februari atau Mei atau Maret, sorry. Jadi biasanya itu student masuknya di Februari atau Maret. The next one itu winter intake. Jadi Juli biasanya. Jadi intake-nya New Zealand itu Februari, Maret, Juni atau Juli. Nah, tadi udah mengenal tentang New Zealand, sekarang kita mengenal tentang Auckland. Aku udah emphasize berkali-kali ya. Auckland itu kota terbesar di New Zealand, dia kota teramai, dia penyumbang GDP terbesar, dan of course Auckland itu juga sangat-sangat diverse ya kan. Fun fact-nya, one out of three Aucklanders itu born out of Auckland. Jadi walaupun mereka mukanya kayak kita Asia gitu, tapi kebanyakan mereka tuh sudah pegang New Zealand passport. Karena memang Auckland itu lumayan banyak pendatang. New Zealand secara general itu negara yang lumayan terbuka sama pendatang. Jadi gak perlu khawatir, kita um, tahu how to treat diversity. Kita sangat-sangat embrace multicultural. Jadi student nggak perlu khawatir. Untuk cari makanan juga nggak susah ya kan, karena AUT kampusnya juga di tengah kota. Untuk cari makanan nggak terlalu sulit. Mau makanan Indonesia juga nggak sulit, makanan Korea nggak sulit, makanan Chinese juga nggak sulit. Di sekitar Aucklandnya sendiri ada sekitar 15-an kali Asian food. Jadi untuk cari makanan student nggak perlu khawatir, nggak terlalu sulit. Dan karena AUT juga letaknya di tengah kota, untuk student kerja part time atau apapun itu juga lebih mudah, lebih nggak sulit juga. Nah, tadi aku udah sempat singgung AUT kampusnya itu di tengah kota, yes. Kita kampus utamanya itu di City Campus, jadi benar-benar di jantung kota Auckland. Dari AUT kalau mau ke Sky Tower, mungkin nanti kalau fam tripnya boleh tuh jalan-jalan ke Sky Tower, itu landmarknya Auckland ya. Jadi dari AUT ke Sky Tower itu paling cuman sekitar like 15 minutes by walk, jalan kaki. Jadi nggak jauh dari AUT ke Viaduct Harbor, karena Auckland sendiri itu kota pelabuhan ya. Jadi banyak restoran, banyak makanan, banyak aktivitas itu yang terjadi di Viaduct Harbor itu. Itu sekitar 10 minutes dari AUT ke Viaduct Harbor. Dari AUT ke supermarket paling sekitar 5 menit. Dari AUT ke Nandos cuman 1 menit. Jadi kita memang sangat-sangat berada di tengah kota, benar-benar di jantung kota Auckland. Kita ada sekitar 8 bangunan punyanya AUT sendiri. Jadi ada 8 bangunan itu punyanya kita sendiri, untuk fakultas-fakultasnya, untuk administration office-nya dan lain-lain. Jadi student waktu belajar di AUT, dia sudah belajar di jantung kota Aucklandnya sendiri. Nah, kita memang ada 3 kampus, tapi semuanya di Auckland ya teman-teman. Jadi tiga-tiga kampusnya ini di Auckland. Ada North Campus yang sekitar 20 menitan naik naik mobil. Ini biasanya untuk student-student yang belajar health science lah, atau belajar sport science lah, atau belajar let's say teaching. Nah, itu biasanya menggunakan North Campus. South Campusnya kita itu untuk beberapa pelajaran seperti disaster risk, ada beberapa pelajaran yang di-deliver di South Campus. Jadi walaupun AUT ada 3 kampus, semuanya di Auckland. Nah, em, sekarang kita belajar tentang AUT. Apa sih AUT itu gitu? Nah, AUT itu Auckland University of Technology.
Dulunya itu mungkin kalau ada teman-teman yang sudah pernah mendengar, kita tuh Auckland Institute of Technology. Dulunya yes, kita politeknik. Tahun 2000 kita berubah menjadi universitas. Cuman ada 8 universitas di New Zealand, teman-teman, yang bisa manggil dirinya dia universitas itu cuman ada 8. Yang lain nggak boleh nyebutin diri dia tuh sebagai universitas. Jadi yang benar-benar uni itu cuman ada 8. Salah satunya AUT. Em, kita jadi universitas tahun 2000, tapi kita sudah terbentuk dari tahun 1895. Jadi walaupun status universitas kita masih sekitar 26 tahun, tapi history education kita itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, karena kita dulunya politeknik, kita masih menyimpan core politeknik kita di dalam kita gitu. AUT is one of the most practical university di New Zealand. Jadi kita very hands-on, kita lebih menekankan ke skill, ke knowledge yang mempersiapkan studennya nanti setelah mereka lulus, mereka bisa gunain ilmu itu untuk bekerja. Otomatis karena AUT juga lebih inovatif, uh, lebih teknikal, maksudnya lebih hands-on, lebih praktikal. Kita punya fasilitas yang sangat menunjang proses belajar mengajarnya student untuk make sure apapun yang mereka gunain di kampus itu the same thing yang mereka bakalan gunain waktu mereka out of campus juga gitu. Nah, em, banyak yang salah sangka kan namanya University of Technology, berarti bagusnya di teknologi courses aja gitu. No, AUT punya lebih dari 250 pelajaran tersedia. Namanya University of Technology itu untuk menggambarkan kita sebagai modern university. Jadi kalau teman-teman familiar kayak RMIT kan Institute of Technology atau UTS University Technology Sydney kayak gitu-gitulah. Jadi itu lebih menggambarkan kalau mereka itu bukan kayak tradisional uni, mereka itu lebih modern university. Nah, 250 pelajaran itu banyak banget mulai dari bachelor degree sampai PhD tersedia. AUT sangat inovatif juga di bagian teknologinya. Nanti kita bakalan belajar fasilitas yang AUT punya dan program-program yang sangat populer di AUT-nya sendiri. Nah, untuk fasilitas nggak perlu khawatir ya kan, walaupun kita kampusnya di tengah kota Auckland, semua fasilitas yang student butuhkan kita punya. Let's say engineering, kita punya workshops engineering sendiri, kita punya 3D printing, kita punya laser cut. Student-student yang membutuhkan itu available di kampus kita. Terus untuk design animations kita punya yang namanya motion capture studio. Jadi ada banyak fasilitas yang tersedia. Sedikit video tentang AUT. If you're looking for a typical university, you might have got the wrong video. Auckland University of Technology is where talent, opportunity, bold ideas, and new ways of thinking collide. A rich, diverse, hands-on learning environment that plugs you into the real world, ensuring you're work ready by giving you knowledge that works. Here, you come first. Our values play a big part in that, as does our commitment to every student's success. And if you need even more reasons to join us, how does being part of one of the world's most contemporary universities sound? It doesn't matter if you come from here, or here, or here. Our doors are wide open. AUT, knowledge that works. Oke. Nah, of course, karena kita lebih hands-on, kita lebih praktikal, kita juga bangun koneksi yang luar biasa kuat dengan industri partnerships-nya kita. AUT punya sekitar 5-6 ribu industry partnerships all across the world. Jadi gak perlu khawatir, kita punya strong industry connections. Of course, kita juga provide a strong support untuk make sure studentnya setelah lulus dari AUT, mereka bisa secure their dream jobs. Jadi, nggak ada universitas yang bisa promise a job, tapi kita provide quite a good support to make sure that students successful in securing their dream jobs. Jadi kita di kampus kita ada our own career service, student bisa walk in, setiap minggunya mereka ada workshops, hampir setiap bulan itu kita ada career fairs. Career fairs ini bisa general career fairs atau faculty specific career fairs. Terus juga kita punya papan lowongan.
Jadi student-student kalau mau lihat opportunities, mereka bisa lihat di situ. Kita juga punya karir portal. Karir portal ini student bisa upload CV, upload resume, dan lain-lain. Terus juga student kalau mau book mock interview, kita juga provide service buat mock interview untuk look through the CV, kasih saran the best job untuk studentnya juga apa, dan lain-lain. Jadi kita provide a full service buat student-student, kita support mereka untuk make sure mereka dapat pekerjaan yang paling sesuai dengan apa yang mereka impikan selama ini. Ini perusahaan-perusahaan yang student kita itu dapat magang karena 90% program AUT S1-nya itu ada magang di dalamnya. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang student kita dapat magangnya di dalamnya. Oke. Dari semuanya mungkin ini yang paling menarik mengenai New Zealand. New Zealand student visa mengizinkan student untuk bekerja 25 jam per minggu. Setelah lulus, student bisa stay di New Zealand sampai 3 tahun. So student can stay in New Zealand up to 3 years setelah lulus dari New Zealand. Of course, ada syarat dan ketentuan berlaku, dan post-study work visa itu cuma bisa didapetin kalau student belajar at least level 7 and above. Level 7 itu berarti bachelor's degree. And above baru eligible buat post-study work visanya. Per tahun ini, graduate diploma bisa dapat post-study work visa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, tapi dapatnya cuma 6 bulan. Nah, ini syarat dan ketentuannya seharusnya. Jadi yang bisa dapat yang bisa dapat post study work visa itu harus level 7 or 8. Terus student juga belajar, yang bisa dapat post study work visa itu harus level 7 and above. Kalau level 7 itu berarti bachelor's degree, itu post study work visanya itu mirroring time spent studying di New Zealand. Jadi level 7 itu kalau belajar level 7 itu post study work visanya itu sesuai dengan waktu yang dipelajarin di New Zealand. Kalau level 8 itu berarti postgraduate diploma atau bachelor's degree honors, itu juga sama. Jadi dia punya post study work visa itu mirroring time spent studying di New Zealand. Level 9 sama level 10 itu master's degree dan PhD pasti dapat 3 tahun. Dengan syarat dan ketentuan seperti yang tertulis di sini. By the way, ini ada di Immigration New Zealand punya websites. Jadi ini sebenarnya udah rada old, belum diupdate. Ada yang new information bisa dicek di Immigration New Zealand punya websites. Boleh nggak bawa partner? New Zealand masih mengizinkan student untuk bawa partner, terutama level 9 dan level 10. Partner bisa kerja full time. Untuk level 10 bahkan studentnya bisa kerja full time. Jadi PhD itu student PhD bisa kerja full time, partner bisa kerja full time, boleh bawa anak, boleh anaknya dapat benefit seperti domestic student benefit. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Level 7 dan level 8 dapetin benefit yang sama kalau on the green list. Mungkin ada yang pernah dengar green list itu list pekerjaan yang lagi dibutuhkan di New Zealand. Ada 2 tier green list. Itu tier 1 itu straight to residence, begitu dapetin job offer, gajinya mencukupi, bisa langsung daftarin untuk green listnya. Kalau tier 2 itu berarti harus kerja dulu 2 tahun, gajinya mencukupi, baru bisa daftar untuk green list. Nah, kalau nggak di green list gimana? Ya kumpulin poin. Tujuannya itu kumpulin 6 poin. Ini semuanya informasinya lumayan old. Per tanggal 24, jadi per hari ini, poin sistemnya berubah semuanya. Jadi ini masih old point system. Yang baru itu bachelor's degree di New Zealand itu langsung dapat 5 poin, master degree di New Zealand itu langsung dapat 6 poin, PhD juga masih tetap 6 poin. Jadi tujuannya ngumpulin 6 poin, baru mereka eligible buat apply buat residence visa. Of course harus dapat job offer, gajinya juga harus sesuai dan lain-lain. Tapi
sekarang pemerintah New Zealand mempermudah student untuk bisa apply residence visa. Residence visa itu kalau di Australia kayak TR. Jadi itu sebelum PR pegang residence visa dulu 2 tahun, sudah pegang residence visa 2 tahun baru PR. PR-nya New Zealand seumur hidup for life, jadi nggak ada expired-nya, nggak ada matinya. Dan student kalau udah dapat 5 poin, contoh belajar bachelor's degree di New Zealand dapat 5 poin, 1 poin lagi dapat dari mana? Ya dapat dari kerja di New Zealand dengan standar gaji yang sesuai dengan apa yang ditetapkan sama Immigration New Zealand. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum aku lanjut ke program? No? Oke. AUT sendiri ada 4 fakultas, ada 16 school. Jadi ini school-schoolnya ada architecture, built environment, art design, business, creative technologies, communications, educations, ECMS, health sciences, hospitality tourism, language culture, law, science, social science, public policy, sport recreations, dan Maori development. Kalau ditanya ke aku, the highest rankingnya itu apa? The highest rankingnya sport science, teman-teman. Sport science-nya AUT itu rank 23 di dunia, kalau nggak salah. Jadi sport science-nya AUT itu rank 25 besar di dunia, according to QS. The next one itu hospitality. Hospitality-nya AUT itu top 50 di dunia. Kita equal number one di New Zealand. Jadi untuk hospitality kita nomor 1 di New Zealand, kita top 50 di dunia. Tapi kenyataannya student waktu belajar di AUT jarang banget mereka ngambil sport science atau hospitality. Nah, kita bakalan belajar tentang program yang populer buat Indonesian student yang mereka pelajarin di AUT. Untuk undergraduate program, yang populer sekarang ini paling banyak ngambil engineering. Jadi engineering itu salah satu pelajaran paling populer. Mungkin karena semua engineering itu masuk green list, teman-teman. Green list tier 1. Jadi makanya banyak yang ngambil engineering. Kedua, banyak yang ngambil educations. Kalau mereka mau jadi guru, itu banyak banget yang ngambil educations. Mau itu bachelor's degree atau master's degree. Ketiga, banyak juga yang ngambil constructions karena ini semuanya dalam green list. Constructions tuh dalam green list juga. Keempat, nah ini yang paling populer di AUT. Ini yang bread and butter untuk undergraduate student di AUT. Fisioterapi dan occupational therapy. Itu international student banyak banget yang ngambil di AUT. Kenapa? Karena program fisioterapi, PT dan OT-nya AUT itu diakuin di Singapura. Jadi setelah lulus, kalau misalnya mau daftar diri sebagai registered fisioterapis di Singapura, degree-nya bakalan diakuin sama Singaporean government. Makanya ini very popular di AUT, tapi sangat susah dimasukin. The next one yang quite popular tuh nursing, karena New Zealand sendiri lagi sangat membutuhkan nurse. Jadi nursing itu juga sangat populer, UG programs di AUT. Oke, tapi untuk anak Indonesia banyak banget yang lebih memilih bisnis karena bisnis kan lebih fleksibel dan memang kebanyakan untuk student-student Indonesianya orang tuanya sudah punya bisnis, jadi goalnya mereka tuh untuk melanjutkan bisnisnya orang tua biasanya. Jadi banyak yang ngambil bisnis. Bisnis di AUT itu offer flexibilities buat double major. Jadi kalau ada yang familiar sama double major, AUT lumayan fleksibel untuk double major. Bayarnya sama, finishnya sama, tapi student dapat 2 major. Jadi lumayan banget menguntungkan buat student. Dan bisnisnya AUT itu 3 bulan terakhir student harus do yang namanya internships, workplace experience. Jadi selama workplace experience ini student bisa jadi virtual assistant kayak atau magang langsung di tempatnya kayak atau mungkin juga bisa research project. Jadi workplace experience ini bisa banyak hal. Dan kalau student terpilih, student itu bisa ikutin program yang namanya Shadow a Leader-nya AUT. Shadow a Leader ini satu student dari AUT bakalan ditempatin sama satu industry leader. Jadi student ini ngikutin industry leader ini ngapain aja seharian. It's a good program to see apa sih yang dilakukan sama industri sehari-hari, meetingnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, terus proses
industrinya seperti apa dan lain-lain. Jadi itu salah satu programnya kita yang sangat populer. Banyak banget student Indonesia yang ngambil program bisnis. Hampir semua program yang teman-teman lihat ini itu tahun terakhirnya ada workplace experience-nya. Jadi tahun terakhir student bisa seperti yang aku bilang bisa magang virtual kek atau bisa magang di tempatnya kek atau bisa research project. Jadi hampir semua teman yang teman-teman lihat ini tahun terakhirnya bakalan ada magangnya. Oke, gimana pun New Zealand itu lebih masters market ya. Jadi lebih banyak student yang belajar master degree di New Zealand. Dan ini program-program master's degree yang populer untuk Indonesian student di AUT-nya. Construction Management mungkin karena construction di green list dan untuk belajar construction management di AUT itu cuma butuh 1 tahun. Uni lain belajar construction management tuh 1 tahun setengah. Di AUT cuma 1 tahun dan cuma 120 points. 120 points itu berarti studentnya bayar uang sekolah lebih murah daripada uni lain yang menawarkan program yang sama dengan 180 points. Karena master's degree itu biasanya 180 points. Nah, program ini cuma 120 points, belajar 1 tahun, selesai, student bisa tetap dapat 3 years post-study work visa. Jadi, banyak banget yang pilih construction management belajar di AUT karena fleksibilitinya dan karena memang lebih murah dan juga cuma 1 tahun. Engineering Project Management ini juga sangat populer di AUT. Banyak banget student yang ngambil Engineering Project Management. Sama seperti tadi, cuma 1 tahun dan cuma 120 points. IT Project Management juga sama, 120 points, cuma 1 tahun. Nah, Professional Business Master. Jadi Professional Business Master ini berarti program-programnya ini hampir tidak ada research komponennya. Professional Business Master ini tugas akhirnya itu bakalan project. Jadi industri project. Jadi hampir tidak ada research komponennya. Dan biasanya ini diakreditasi sama professional body. Belajarnya cuma 1 tahun. Kita masih open untuk Oktober intake. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ada student yang mau ngambil master bisnis, mau pergi secepatnya, kita masih open buat Oktober intake. Belajarnya cuma 1 tahun, 180 points. Tetap eligible buat post study work visa ya teman-teman. Mau belajar 1 tahun tetap eligible buat post study work visa. Bisnis kita bisa terima from any background. Jadi background apapun bisa kita terima. Dan bisnis ini yang paling fleksibel in term of entry requirements. Butuh IELTS, yes. Tapi misalnya studentnya itu di pekerjaannya atau di sekolahnya dulu itu menggunakan bahasa Inggris dan dia bisa minta medium of instructions letter dari sekolah, biasanya untuk program bisnis kita bisa waive IELTS-nya. Oke. Next, Master of Teaching and Learning. Ini program yang paling banyak ditanyain oleh student-student karena belajar di AUT, MTL, Master of Teaching and Learning, setelah student lulus, dia bisa registrasi diri sebagai registered teacher di New Zealand. Belajarnya cuma 1 tahun, teman-teman. Jadi cuma butuh 1 tahun untuk dapat gelarnya. Tidak butuh background dari education. Students from any background can apply to the program. Dengan catatan, student harus memenuhi syarat dulu, baru aplikasinya bakalan di-assess. Syaratnya ini yang lumayan berat. IELTS-nya harus setuju. Semuanya harus setuju. Student harus pass literacy and numeracy test. Sometimes there will be selections interview. Jadi syaratnya ini yang lumayan berat, tapi kita terima students from any background. Mau S1-nya dia belajar bisnis, S2-nya dia mau belajar Master of Teaching and Learning untuk jadi guru di New Zealand, boleh? Boleh. Selama dia memenuhi syarat-syaratnya. Oke. Aku move on. The next popular programnya kita itu Master of Nursing Science. Master of Nursing Science ini juga conversion program. Jadi kita bisa terima student from any background. Belajarnya 2 tahun. Dengan catatan, yes, dia harus memenuhi syarat compliance-nya. Syarat untuk pendaftaran dirinya.
Jadi Master of Teaching and Learning tadi yang IELTS 7 lah, Literacy and Numeracy Test lah, itu bukan syarat dari AUT, itu syarat untuk dia bisa registrasi diri nantinya. Oke. Selain itu, kita juga ada program yang namanya Computer and Information Sciences, itu 1,5 tahun, Cyber Security 1,5 tahun, dan Master of Science. Aku tekankan lagi, Master of Nursing Science itu juga mengizinkan studentnya untuk nantinya bisa registrasi diri sebagai registered nurse di New Zealand ya. Jadi student from any background bisa apply ke Master of Nursing Science-nya kita. Karena program ini kompetitif, program-program yang kompetitif itu biasanya walaupun student itu memenuhi syarat minimum untuk masuk, belum tentu dia bisa dapat offer. Jadi dia bakalan di-pull against peers-nya dia, jadi against aplikasi lain, dan kita bakalan pilih the best performing students untuk bisa dapat offer. Jadi walaupun meeting the minimum entry requirement doesn't guarantee an offer. AUT juga masuk di LPDP. Jadi kalau teman-teman ada inquiries untuk LPDP, bisa syaratin untuk masuk bisa saranin untuk pilih AUT. Hampir semua master programnya kita masuk. Mau itu bisnis kayak hospitality kayak IT kayak semua masuk di LPDP, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada inquiries untuk LPDP, bisa saranin AUT. Ini untuk yang STEM-nya, ini untuk yang share-nya. New Zealand government juga punya their own scholarships namanya Manaki Scholarships. Ini fully funded scholarships by New Zealand government. Bisa dibantu, jadi commissionable juga buat agent. Jadi bisa dibantu sama agent. Kalau di AUT, di uni lain harus dicek karena untuk Manaki tidak semuanya commissionable. Manaki ini mengharuskan student harus pulang juga. Tapi student juga bisa dapat fully funded, stipend money dan lain-lain semuanya dapat, tapi harus pulang juga ke Indonesia. Biasanya bukannya setahun sekali aja, biasanya bulan Februari, tapi tahun 2006 ini dia bukanya bulan April. Jadi biasanya Februari, tapi tahun ini memang rada anomali, dia bukanya di bulan April. Nah, New Zealand is the first country yang mengharuskan every institute to provide yang namanya pastoral care. Jadi well-being services. Well-being services ini bisa personal, bisa akademik. Jadi kalau student punya problem dalam beradaptasi atau belajar, dia bisa datang ke pastoral care-nya kita bakalan guide dia untuk mengarahkan dia ke bantuan-bantuan yang lebih tepat. Kalau student setelah di New Zealand mereka ada masalah, jangan kembali ke aku teman-teman, jangan kembali ke agent. Silahkan pergi ke yang namanya Student Hub. Dia bakalan bantu mulai dari A sampai Z. Bahkan di Student Hub itu kita ada Licensed Immigration Advisors. Jadi LIA itu bisa bantu untuk masalah visa lah, masalah apapun. Jadi instead of getting back to us, please arahin student untuk pergi ke Student Hub-nya kita. AUT ada accommodations on campus. Yes, kita punya accommodations on campus. 1-3 menit jalan kaki. Yang city kampusnya kita itu dikelola sama Unilodge. Itu private bedroom, private bathroom, private kitchen, bahkan mini kitchen inside. Itu harganya sekitar 470-an per week. Non-board ya, jadi belum makan, tapi sudah bill. Telepon, air, listrik, semuanya sudah included. Ada 24 jam security, 24 jam reception. Jadi student waktu di sana dia nggak perlu khawatir. Dan ini kebanyakan student yang apply dapat. Tahun ini kita ada scholarships buat akomodasinya. Jadi student bisa dapat 50% rebate on the 20 weeks rent. Jadi untuk yang 6 bulan kontrak itu student bisa dapat 50% discount. Selain itu, misalnya student mau apply scholarships, kita juga provide scholarships buat student. Ini lumayan outdated, setahu aku yang baru bakalan di-launch sekitar minggu depanan. Itu S1-nya student bisa dapat maksimum 10.000. Setahu aku, untuk intake depan, itu tidak ada lagi yang 5.000. Jadi each students yang dapat scholarships untuk S1 pasti dapatnya 10.000. Cuman ini not guaranteed ya. Jadi maksudnya student setelah dapat offer dia harus apply lagi
untuk scholarshipsnya, nanti selected students yang baru bisa eligible untuk dapat scholarshipsnya. Jadi not everyone get the scholarships, no, tapi ada selected students nantinya. Untuk PG itu dapat 7.000. Untuk PhD, AUT punya fully funded scholarships, fully funded doctoral scholarships with stipend money dan lain-lain. Jadi kalau student mau cari tahu, bisa cari tahu di websites. PhD, belajar PhD di New Zealand itu sangat beneficial. Kenapa? Bayar domestic tuition fee. Setelah lulus langsung 6 poin. Studentnya bisa kerja, boleh bawa partner, boleh bawa anak. Anaknya itu dapat benefit seperti domestic student. Jadi, student-student yang belajar PhD di New Zealand, bayar tuition fee-nya itu cuma sekitar 10 ribuan per tahun. 10.000 New Zealand dollars per tahun. Karena bayarnya domestic tuition fee. Quite affordable. Dan kenapa harus pilih AUT kalau belajar PhD? Karena kalau di AUT, studentnya nggak perlu repot-repot kontak profesornya. Kita yang bantu kontakin. Yang penting student sudah punya yang namanya research proposal, dan dia sudah research apakah kita ada profesor yang capable untuk supervise dia. Jadi nggak mungkin dong dia apply ke AUT, padahal AUT itu nggak punya expertise untuk mensupervise dia. Studinya juga harus make sense. Jadi kalaupun studinya tidak perlu kontak profesornya, tapi dia harus tahu kalau kita punya supervision capabilities. Oke? Ini untuk syarat masuknya. IB kita cuma minta 24 poin, A-level at least 1C, SMA ijazah rata-rata 85. Terima predictions, AUT terima. AUT terima predictions, bisa full offer kalau predictions, tapi biasanya poin yang diminta lebih tinggi. Untuk PG biasanya GPA-nya dari 2,7 sampai 3,2-an. Untuk Inggris IELTS-nya itu tergantung pelajaran ya. Rata-rata kita butuh untuk S1 6.0 no band below 5.5. Untuk S2 6.5 no band below 6. Tapi ada beberapa pelajaran yang punya IELTS requirements yang lebih tinggi. AUT terima IELTS, terima TOEFL IBT, terima PTE, terima Duolingo test. Baru 2 bulan yang lalu kita terima Duolingo test juga. Dan AUT terima MOI. Nah, ini kebetulan saya dapat dari kolik saya yang dulunya bekerja buat University of Auckland, tapi sekarang sudah pindah ke universitas lain di New Zealand juga. Jadi ini perbandingan belajar di Auckland dan belajar di kota-kota yang kurang lebih setara sama Auckland. Bisa dilihat sebenarnya New Zealand itu one of the most affordable countries untuk belajar. Jadi dengan boleh bekerja dan lain-lain, of course New Zealand itu menawarkan affordability buat student. Oke, that's it. Sekarang kita jawab pertanyaan. Aku udah bicara lumayan lama dan banyak. Oke. Oke, thank you Miss Felicia for the explain-nya. Jadi untuk programnya. Jadi ini spesial untuk AUT in case kalian ada student PhD itu yang biasanya mereka udah punya research proposal tapi masih belum dapat calon supervisor, bisa diarahkan juga ke AUT. Jadi nanti bisa submit application-nya, bisa di-assist oleh AUT untuk searching calon supervisornya, tapi tetap jangan dilupakan timeline-nya, jangan nyari intake 2 minggu lagi atau 3 bulan, tapi belum apply sama sekali, karena Aku PhD tambahin tapi prosesnya juga. PhD lebih fleksibel untuk intake-nya. Karena Oke, PhD itu 1 tahun kita ada sekitar 4 intake. Tapi untuk program-program yang lain otomatis jangan seperti itu ya. Kalau PhD oke. lebih fleksibel. Mm-mm. Jadi tetap diperhatikan timeline-nya. Uh, Kalau untuk PhD karena fleksibel, mungkin kalau nggak sempat bisa ke nearest intake karena setahun ada 4 kali. Tapi jangan lupa untuk yang lain juga jangan terlalu mepet karena beberapa program ada yang hanya 1 intake. Untuk popular program bisa untuk 2 intake. Oke, untuk attendee kalau ada pertanyaan untuk partner kita silahkan ke Q&A box-nya. Karena ini tadi untuk presentasinya memang ada screen hitamnya, jadi nanti kita share untuk PPT-nya yang nggak kepotong. Jadi nanti bisa kita share. Oke, untuk
Master of Construction Management atau jurusan lain. Tadi yang populer Master Program, setelah lulus bisa apply postgraduate visa ya. Apakah dibutuhkan syarat-syarat lain buat apply postgraduate visa tersebut atau bisa langsung di-apply setelah lulus? Oke, yes, post study work, Master of Construction Management kan cuma 1 tahun. Setelah lulus bisa eligible buat 3 tahun post study work visa. Tidak ada syarat khusus untuk post study work visa itu. Nanti bisa dibantu juga sama LIA karena kan nanti yang bakalan lebih membantu tuh timnya AUT kalau misalnya mereka mau share, mau cari tahu informasi lebih jelas itu bisa konsultasi juga sama LIA-nya kita di New Zealand. Tapi eligible buat 3 tahun post study work visa. Dan seharusnya post study work visa itu setelah lulus student punya hak untuk dapat itu. Jadi tidak ada syarat-syarat spesial lainnya. Oke, untuk next question ini ada ditanyakan, apakah LPDP student dapat commission? Yes. Oke, jadi masih dapat commission ya. Cuma tadi yang diinfokan Manaki beberapa program itu perlu dicek dulu Beberapa uni, AUT beberapa bisa. uni ya. Oh, IUT bisa. Oke, AUT berarti pasti aman. bisa, uni lain belum tentu. Oke, berarti untuk IUT aman ya. Bisa Mm-mm. juga untuk student yang ada Manaki. Kemudian nextnya, mohon maaf Kak, untuk PhD, apakah tetap perlu IELTS jika bahasa pengantar master sebelumnya sudah berbahasa Inggris? Bisa case by case basis, tapi biasanya tetap mereka minta IELTS. Oke. Maybe unless mereka studinya di English speaking country ya. Betul. Tapi ya balik lagi, walaupun sometimes tuh walaupun mereka study di English speaking countries, kalau fakultasnya atau profesornya merasa kayak I still need English, ya mereka tetap bakalan minta English. Oke, so better explain to the student kalau ini akan case by case. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya. Suaminya adalah Worthy Maneki 2022 dan sudah balik ke Indonesia. Jika istrinya apply kuliah ke NZ, apakah bisa bawa dependent? Oh, I think ini ganti ya. Kalau nggak salah Manaki itu 2 tahun dia harus pulang Indo ya. Kalau lebih Betul. dua Kalau tahun dia harusnya sudah oke selesai ya. 2022, berarti harusnya sudah 2 tahun lebih. So should be okay ya kalau dibawa Oke, as oke. dependent ya. Betul. Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya ini ada scholarship 7.000 untuk master degree dibukanya kapan ya Kak? Apakah harus apply terpisah? Tergantung intake-nya. Kalau untuk master degree yang bisnis sekarang udah open, tapi untuk yang Februari nanti sekitar minggu depanan, biasanya itu biasanya Agustus pertengahan sampai September awal dibuka. Yes, itu apply terpisah. Jadi nanti setelah student dapat offer main program, baru dia bisa apply untuk scholarships-nya. Oke, berarti dia terima offer dulu baru bisa apply untuk scholarship-nya ya. Yes. Eh, Pertanyaan tambahan, misalnya Ya, untuk scholarship itu apply-nya harus ada full offer atau bisa conditional? kondisional nggak apa-apa. Hmm. Tapi kalau dia punya full offer itu lebih preferable. Hmm, Jadi baik. kondisional pun masih bisa apply. Oke, baik. Oke, lanjut. Oke, ini untuk next question. Student saya saat ini status WHV di Australia. Saat ini baru selesai Certificate 3 in Early Childhood and Care. Dia Bachelor of Accounting di Indo. Cuma saat ini dia coba tes PTE dan kayaknya struggle untuk capai skor minimum. Apakah di AUT bisa terima dengan paket foundation atau elite course seperti Australia? Dan untuk accommodationnya available untuk yang couple kah? Berapa harganya jika ada? Tergantung programnya. Kalau dia mau ngambil seperti contoh ya, kalau dia mau ngambil seperti teaching, karena kan itu dia ngomong ngambil sertifikat 3 di teaching. Kalau dia mau ngambil teaching nggak bisa, karena teaching itu butuh IELTS atau misalnya health science. Jadi yang nggak bisa tuh bukan dari AUT-nya. Yang nggak bisa itu badan registrasinya.
Karena kan program-program seperti teaching, health science, setelah lulus kan mereka mau registrasi diri nih sebagai registered teacher. Itu yang sulit. Tuh kan. Kalau dia mau ngambil Master of Teaching and Learning, nggak bakalan bisa. Dia harus dapat IELTS-nya. Hmm. Karena bukan AUT-nya yang nggak bisa itu badan registrasinya. Setelah dia lulus, dia nggak bakalan bisa register kalau dia ngambil IELTS. Hmm. Jadi makanya nggak bisa. Tetap harus ada IELTS. Program lain kita ada ELICOS, ada. Kalau student mau, kita ada ELICOS tuh seperti IELTS preparations. Tapi kalau IELTS preparations, dia tetap harus ngambil IELTS at the end. Karena ELICOS-nya kita yang lain itu, kayak academic English-nya kita itu untuk program-program lain, dia nggak butuh IELTS, dia nggak perlu ngambil IELTS lagi setelah lulus program ELICOS-nya kita. Paham ya? Jadi Oke. itu bedanya. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil yang butuh registrasi diri, itu yang repot itu di registrations-nya nantinya. Karena biasanya mereka minta IELTS, makanya AUT juga tetap mengharuskan ada IELTS. Gitu. Oke, hopefully ini menjelaskan ya. Jadi kalau memang yang berhubungan dengan teaching, health science, terus studentnya udah achieve IELTS-nya. Karena memang dari registrationnya itu, dari badan registrasinya yang mereka required. Betul. Oke. Oke, ada pertanyaan Oh, lain tapi kah? aku jawab dulu, Reta. Akomodasi buat untuk couple bisa nggak? Nggak bisa. Mm-mm. Oh, oke. Eh, akomodasi cuman untuk personal student. Jadi kalau misalnya mereka udah keluarga, couple, family, mendingan stay di luar accommodations on campus. Karena tidak Hmm. cukup ruangannya. Lumayan kecil ruangannya. Jadi better stay di luar itu dan nggak terlalu sulit juga karena AUT kampusnya di tengah kota Auckland. Mm-mm. Jadi Dan mungkin juga sebagai info tambahan, mereka bisa try to contact PPI, karena biasanya mereka kan ada kenalan-kenalan, info-info sharing untuk accommodation juga. Oke, ini ada next question lagi. Untuk scholarship saat ini status student sudah enroll di AUT dan sudah submit visa juga. Tapi kemarin belum apply scholarship karena belum buka. Kalau dengan posisinya sekarang, apakah bisa tetap apply walaupun sudah accept offer dan sudah dapat acknowledgement of payment-nya? tetap bisa. Jadi dia tetap eligible untuk apply. Yes. Oke, berarti masih bisa ya. Jadi bisa di-share ke studentnya. Ini mungkin untuk intake Februari ya, makanya belum buka. Jadi bisa Iya, nanti setelah buka untuk application scholarship-nya, studentnya bisa di-advise untuk apply langsung aja. yang Oktober intake sudah buka ya. Jadi yang Oktober intake bisa apply, yang Februari yang belum belum buka. Hmm. Eh, perlu aku disclaimer, yes eligible, tapi eh, kan scholarship-nya nggak otomatis ya. Jadi nanti tim scholarship-nya kita bakalan pilih dari list yang sudah apply itu, nanti mereka bakalan pilih siapa yang bakalan dapet. Jadi tetap nanti pengumuman dapatnya tergantung assessment dari tim scholarship. Betul. Oke, ada pertanyaan lain dari our partner yang join hari ini? Miss, kalau dari saya ada mewakili pertanyaan salah satu izin partner case. Jadi sebenarnya mau tanya mengenai visa, pathway visa. Kalau untuk student mau apply package misalnya English course begitu dengan salah satu program bachelor or master yang memang eligible, itu visanya seperti apa? Apakah student bisa pathway atau ataukah memang satu persatu seperti biasanya? Jadi English dulu kemudian baru degree. Setahu aku bisa pathway. Jadi nanti bisa minta pathways karena di New Zealand tuh harus ada pathways visa letter. Jadi kayak pathway Nah, sporting visa letter gitu kan. yes. Setahu aku itu bisa nanti minta uh, ke kita punya admissions team ke iApps. Jadi Hmm. Mas Farid kalau misalnya ada inquiries apapun mengenai applications dan lain-lain itu emailnya ke iApps. Jadi itu kayak iApps tuh Hmm. kayak one one inbox service
untuk Yep. semua inquiries mengenai aplikasi. Jadi nanti timnya kita bakalan bisa provide. Right. Basically bisa, cuman biasanya kan memang sepengetahuan saya ada perlu apa namanya pengantar ya, Betul, pathway visa letter begitu untuk pengantar bahwa program ini itu pathway. Jadi untuk English course dengan degree misalnya seperti itu ya, betul. baru bisa apply Kenapa aku yakin pathway. bisa? Karena untuk apply English course-nya kita harus apply main program. Alright. Hmm. Oke. Kecuali kalau yang English IELTS preparation saja tanpa harus degree itu masih memungkinkan kan ya? Kita punya English preparations pun harus ada main Harus programnya. main program juga. Oh, bukan bukan As hanya of yang now akademik kita ya. tidak As of now kita tidak open yang English aja. Standalone English. Hmm. Oke, baik. Iya, Noted. betul. As of now ya. Ada. Oke, ini ada pertanyaan juga untuk persyaratan PhD minimum skor IELTS-nya berapa dan kalau belum memenuhi syarat apakah bisa plus LCOS-nya? Minimum score IELTS-nya tergantung program yang diambil. Untuk beberapa program itu cuma butuh 6,5 tapi ratingnya 7. Aku Hmm. kasih link untuk PhD, bisa dilihat ya. Karena di situ juga di link itu ada caranya membuat apa namanya? Membuat research proposal. Jadi contoh research proposalnya dan lain-lain. Eh, tapi biasanya butuhnya 6,5, ratingnya 7. Bentar. Ya, sambil menunggu, nanti mungkin dari eh, rekan-rekan agent partners yang mau ada pertanyaan lagi, atau mungkin ada student case, bisa eh, drop your question on the Q&A box ya. Bentar ya, gimana caranya posting nih? Posting link gimana caranya? Di chat kali ya? Di chat, Chat aja. Ya. to-nya ke everyone. Oke, sorry. Oke, jadi em, itu ada di webpage itu ada syarat masuknya, ada cara susun research proposalnya dan lain-lain. Dan jika tidak memenuhi syarat, apakah bisa elikos? Eh, bisa sih bisa ya, tapi sayang banget kan. Kayak kalau aku sih lebih prefer student untuk achieve karena balik lagi, elikos bisa di-apply kalau studentnya sudah ada offer dulu. Jadi mendingan dia dapat offer dulu, dia secure profesor, baru dia bisa apply elikos. Bisa sih bisa, nanti ngambil academic English. Tapi kalau PhD, dia harus ngambil English lagi di New Zealand kayak lumayan costly gak sih? Sedangkan New Zealand tuh sebenarnya PhD udah murah gitu. Jadi better dia dapat dapat IELTS-nya di sini. Tapi terserah student, bisa intinya. Oke. Oke, untuk Oke? yang lain ada pertanyaan lagi kah? Ini pas hampir jam 11 juga, jadi pas 1 jam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri untuk sesi webinar hari ini. Tapi kalau misalnya nanti ada susulan, student case nih nanti ke depannya, atau ada pertanyaan susulan, boleh diinfokan ke tim Yes Edu, nanti kita bisa liaise dengan Miss Felicia untuk inquiry-nya.
Dan kalau memang ada student yang mau konsultasi langsung udah tahu nih mau studinya apa, tapi mau info lebih detail tentang programnya, livingnya di sana seperti apa, minta info lebih detail, bisa kontak tim Yes I Do. Nanti kita akan liaise dengan Miss Felicia. Kalau base Surabaya dan pas Miss Felicia tidak traveling, mungkin bisa langsung ketemu. Tapi kalau di luar dan pas Miss Felicia juga nggak base di sana atau nggak lagi visit, nanti kita bisa arrange untuk online consultation dengan studentnya. Oke, thank you so much Miss Felicia for Thank your time you. today. Thank you juga Mas Fari udah nemeni dan juga para attendee yang udah join untuk sesi webinar kita hari ini. Webinar ini kita record, jadi kita akan upload di YouTube channelnya Yes Edu. Jadi untuk yang mau nanti revisit infonya atau mungkin partner kerjanya yang nggak bisa datang hari ini, mau lihat untuk recordingnya nanti juga bisa. Oke then, Oke. thank you everyone and see you on our next webinar. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you.